Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian, selamat bergabung dalam ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korop Sorong. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, namun kami yakin percaya bahwa kita semua tetap bersyukur dan bersuka cita serta penuh kerinduan ingin datang beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ingatkan kembali untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Letnan Ratno Harinei, dan musik akan dibawakan oleh Adik Inorilai. Mari kita persiapkan hati kita dan selamat beribadah. Haleluya. Haleluya. Shalom, damai di hati. Terpujilah Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korop Sorong. Hari ini firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dikatakan bahwa bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuhan, kami betapa mengucap syukur di hadapan-Mu karena Engkau selalu memberikan kami kasih karunia, anugerah dan berkat-berkat yang spesial atas hidup kami. Saat ini kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah ini berdampak dalam kehidupan kami dan membawa berkat khusus atas hidup kami. Dan kami mau tabiskan ibadah ini. Biarlah terjadi dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami, dan Roh Kudus yang selalu menemani hidup kami. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 202 akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Padamu ya Tuhan
aku rindu. Padamu ya Tuhan, aku rindu, karena suaramu menghiburku. Jiwaku sangat rindu padamu selalu. Berkatilah ku sekarang ya Tuhanku. Ku rindu padamu Tuhan, ajarlah ku menurut selalu perintah-Mu. Ku rindu padamu, ajarlah ku menurut selalu perintah-Mu. Jiwaku sangat rindu padamu selalu. Berkatilah ku sekarang ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini akan menolong kami untuk memahami apa yang Tuhan mau kami hidupi dalam hidup ini. Biarlah firman ini mempengaruhi cara berpikir kami, mempengaruhi hati kami, mempengaruhi hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus Tuhan menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, damai di hati, haleluya. Jemaat Gereja Bala Keselamatan Korop Sorong, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Hakim yang Tak Benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah diterapkan. Ini darurat karena COVID-19 kembali memanas di negara kita. PPKM darurat namanya.
Situasi ini membawa anak-anak Tuhan kembali berdoa. Nah, inilah persoalan gereja. Ketika keadaan darurat, maka gereja mulai memperbanyak jam-jam doanya. Keadaan ini juga terjadi di zaman Yesus. Berdoa ketika keadaan darurat. Ketika tidak darurat, jam doa berkurang. Itu sebabnya dalam bacaan kita hari ini, Yesus kembali menegaskan agar mereka dan kita yang hidup di zaman pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa secara konsisten, bukan hanya dalam keadaan darurat, tapi dalam segala keadaan. Tetaplah berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan kata selalu dan jemu-jemu di ayat yang pertama. Ini adalah kata penegasan dari Yesus agar kita tidak boleh bosan berdoa. Doa tidak boleh putus. Keadaan darurat, tidak darurat, doa harus stabil, konsisten di hadapan Tuhan. Mace, pace, kotra boleh bosan-bosan berdoa. Tetaplah berdoa. Menarik perhatian saya bahwa dalam teks bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada 3 tokoh yang kita temukan di dalamnya. Tokoh yang pertama adalah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bayangkan, hubungannya dengan Allah terputus. Hubungannya dengan sesama pun terputus. Hubungan sosialnya kacau balau. Tetapi ada tokoh yang kedua, yaitu janda yang selalu datang kepadanya, datang secara konsisten. Dan pada akhirnya hakim itu luluh. Hatinya luluh karena kedatangan janda itu hampir setiap hari. Dan akhirnya mengabulkan permintaan janda tersebut. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-6. Yesus seolah-olah membandingkan hakim yang lalim itu dengan Allah yang benar. Yesus ingin memberitahukan bahwa kalau hakim yang lalim itu saja, yang hubungannya dengan Allah terputus, hubungannya dengan sesama terputus, akhirnya hatinya luluh karena kedatangan janda yang tidak jemu-jemu, yang tiap hari datang itu. Apalagi Allah yang benar. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Tentunya melebihi hakim itu. Ini perbandingan yang tidak seimbang. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar. Dalam ayat yang ke-7 Yesus berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Jemaat yang terkasih, Allah akan menjawab doa-doamu. Allah akan menunjukkan kuasa-Nya atas doa-doamu. Dan Allah akan menjawabnya dengan mujizat yang telah Ia siapkan untuk hidupmu. Tetapi pengajaran ini tidak berhenti pada doa yang dijawab. Pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Inilah puncak dari pengajaran doa yang tidak jemu-jemu itu. Doa yang konsisten itu. Inilah puncaknya. Puncaknya adalah waktu Anak Manusia itu datang atau Kristus itu datang. Ia berkata, "Adakah iman di bumi?" Ini pertanyaan refleksi, pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Apakah waktu kita datang kepada Tuhan, apakah waktu kita berdoa dengan iman? Lalu pertanyaannya adalah, apa itu iman? Untuk memahami pengajaran bagian ini, saya mengajak kita untuk mundur sedikit pada Lukas 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, kisah tentang ke-10 orang kusta. Saudara, ini kisah yang sangat menarik karena 10 orang kusta ini percaya kepada Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini berteriak kepada Tuhan Yesus.
Mereka meyakini bahwa sakit mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayang sekali dari 10 orang kusta ini, hanya satu yang memiliki iman, yaitu dia yang kembali ketika ia telah sembuh. Dikatakan pada ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia memiliki iman. Inilah iman di bumi yang dimaksud pada ayat yang ke-18. Apa itu iman di bumi? Iman yang datang kepada Tuhan Yesus tidak hanya menyerahkan penyakit, tidak hanya menyerahkan beban-beban hidup, tetapi menyerahkan hidup kita diatur oleh Tuhan Allah, diatur dalam otoritas Allah, diatur dalam kedaulatan Allah. Jemaat yang terkasih, 9 orang kusta itu mempunyai keinginan ingin sembuh. Apakah keinginan ingin sembuh itu adalah iman? Bukan. Itu adalah keinginan. Keinginan ingin sesuatu yang terjadi itu bukanlah iman, tapi itu keinginan. Kita ingin sembuh, lalu waktu kita tidak sembuh, seolah-olah kita berkata bahwa, aduh, kayaknya ada yang salah ini. Sebenarnya bahwa yang salah adalah diri kita. Kita tidak punya iman. Iman itu seperti ini. Kalau saya sembuh, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Tapi kalau saya tidak sembuh, Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Itulah iman. Iman mengajak kita untuk melihat Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak terbatas, yang memutuskan segala perkara terjadi atas kehidupan kita. Iman akan mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak salah, tidak pernah salah, dan tidak mungkin salah dalam segala keputusannya. Inilah iman di bumi. Mempercayakan hidup kita kepada otoritas Allah, kepada pimpinan Allah, kepada pengaturan Allah. Jemaat Korop Sorong yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengoreksi iman kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan dalam doa selama ini lebih banyak keinginan-keinginan hati kita, sehingga waktu keinginan-keinginan itu tidak dijawab atau tidak terjawab, maka kita merasa kecewa. Kita lupa bahwa tugas kita adalah datang kepada Tuhan secara konsisten, berdoa secara konsisten. Jawaban doa itu ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam hak Tuhan. Sehingga doa adalah saatnya kita datang dan bersujud pada keputusan Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Keputusan Tuhan bukanlah keputusan kita. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita terkoneksi dengan keputusan Tuhan, terkoneksi dengan rencana Tuhan, dan terkoneksi dengan apa yang Tuhan inginkan harus kita hidupi dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita berdoa terus menerus, berdoa secara konsisten, stabil, tidak jemu-jemu. Kita tak boleh bosan. Mari kita berdoa, teruslah berdoa. Tetapi jangan lupa, kita harus berdoa dalam iman yang benar, mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan dan pengembalaan Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati. Shalom, damai di hati. Amin. Haleluya. Terpujilah Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Nyanyian Balak Selamatan nomor 295. Pujian ini akan mendorong kita semua, memberikan kita semangat agar terus konsisten dalam doa kita. Tidak jemu-jemu, tidak boleh bosan, tetaplah berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Marilah bekerja semua hamba Allah, berjalan menurut langkah Tuhan kita. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, bekerjalah baginya dengan setia. Bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Marilah bekerja dengan kuasa Allah, sampai kita semua masuk dalam surga. Dengan orang saleh berkumpul di sana, serta memuji nama Tuhan selamanya. Bekerja, 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 sambil berjaga, sambil berdoa, kerja hingga Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada saat ini. Kami telah memuji nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhirinya dengan harapan bahwa Tuhan akan terus menemani hidup kami. Tuhan akan terus menjaga kehidupan kami. Dan di dalam Tuhan kami akan merasa aman, sebab Tuhanlah gembala yang baik atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami tetap ada dalam jalur Tuhan. Kami tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki harus kami hidupi dan jalani dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih, berjalanlah bersama Tuhan dan nikmatilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati anugerah Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang minggu yang akan kita jalani ke depannya. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, kita tadi bersama-sama telah mengikuti ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korop Sorong. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Letnan Ratno Harine yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada semua anak-anak Tuhan yang telah berpartisipasi sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman Korops. Minggu depan tanggal 25 Juli 2021, ibadah kesucian, ibadah sekolah minggu, ibadah perhimpunan kaum wanita akan dilaksanakan di Gereja Bala Keselamatan Korop Sorong yang bertempat di Rufei pada pukul 9 pagi. Dan juga pada sore hari jam 6 sore akan dilaksanakan ibadah perdana Sorong Youth Ministry. Kami mengundang anak-anak muda sekalian untuk dapat hadir untuk beribadah bersama-sama. Dan juga untuk kelas pendalaman Alkitab nantinya akan dimulai pada awal Agustus 2021. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana kita untuk ibadah dalam seminggu yang akan datang. Demikian pengumuman Korops. Tuhan